فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Kedudukan hadis ini, hadis ittaqillah haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, ini termasuk hadis yang merupakan pilar-pilar Islam. Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Al-Asqalani ya, lain lagi. Ibnu Hajar Al-Haytami ini wafatnya belakangan 900 sekian pokoknya ya. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani itu 852, ini setelahnya. Salah satu ulama fuqaha Syafi'iyah juga rahimahullah mengatakan hadzal haditsu jami'un lisairi ahkamis syariah. Jadi 3 kalimat yang disebutkan dalam hadis ini itu merangkum seluruh aturan syar'i. Subhanallah. Kesimpulannya itu 3 ini. Ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu habis berbuat dosa, iringi dosamu dengan amal soleh, nanti akan dihapus. Jadi kesalahan kita akan dihapus dengan amal soleh kita selanjutnya. Terus bagaimana kita berinteraksi dengan manusia? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah orang-orang dengan akhlak yang baik. Ya, udah 3 ini, inti dari ajaran Islam itu 3 ini. Hubungan kita sama Allah kita perbaiki dengan takwa. Kalau kita berbuat dosa, dan pasti kita akan berbuat dosa, tinggal kita ikuti dengan amal soleh. Ya. Amal soleh itu termasuk taubat. Itu termasuk amal soleh itu. Enggak berarti tidak tobat ya, karena tobat termasuk bagian dari amal soleh. Dan kalau kita interaksi dengan manusia dengan perangai atau akhlak yang baik. Kan intinya ajaran Islam itu 3 itu, muamalah, ibadah. Ya. Al-Munawi rahimahullah, Ibn Hajar melanjutkan. Jadi hadis ini merangkum semua ahkamus syariah, aturan-aturan syariat ada dalam hadis ini. Idh hiya la takhruju 'anil amri wan nahi fa huwa kullul Islam. Menurut beliau, aturan Islam itu intinya kan perintah dan apa? Larangan. Hadis ini intinya juga begitu. Ittaqillah haitsuma kunt. Perintah untuk bertakwa kepada Allah. Takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Iringkan dosamu dengan kebaikan, dia akan menghapus. Pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Wa qala akhar fassala fihi tafsilan badi'an fa innahu ijtama'a ala 3 ahkam kullun minha jami'un fi babihi wa mutarattibun ala ma qablah. Menurut ulama yang lain, hadis ini merinci dengan sangat indah sekali. Rinciannya tidak bertele-tele. Rincian yang sangat singkat namun menyeluruh. Dan masing-masing kalimat itu berkaitan dengan yang sebelumnya. Ya, kecuali yang pertama ya. Kalimat yang kedua itu ada kaitan dengan yang pertama. Kemudian yang ketiga juga ada kaitan dengan yang 2 hal yang sebelumnya. Kemudian anak kok mencolot, afwan, kelewatan tadi. Idh hiya la takhruju 'anil amri wan nahi fa huwa kullul Islam li'annahu mutadhamminun lima tadhammanahu haditsu Jibril minal imani wal islam wal ihsan. Ya. Ada yang kelewat tadi, ucapannya Al-Haythami tadi belum selesai. Hadis ini merangkum semua aturan Islam, karena Islam itu intinya perintah dan larangan.
dan dia meliputi apa yang disebutkan dalam hadisnya Jibril tentang iman, Islam dan ihsan. Itu saripatinya ada dalam hadis ini. Nah, sedangkan Al-Munawi, ulama yang lain rahimahullah mengatakan hadzal hadits min al-qawa'id al-muhimmah li ibanatihi li khairid darain. Hadis ini termasuk kaidah yang sangat penting sekali karena dia menjelaskan apa yang kalau kita wujudkan kita akan bahagia dunia akhirat. Wa tadhammanahu ma yalzamul mukallaf min ri'ayati haqqil haqqi wal khalq. Sekaligus dia menjelaskan apa yang harus dikerjakan oleh setiap yang mukallaf, ya, jin dan manusia. Apa yang harus dikerjakan oleh setiap manusia dan setiap jin terkait dengan menjaga haknya Allah dan haknya manusia. Apa sih yang kita harus jaga terkait dengan hak Allah dan apa yang kita harus jaga terkait dengan hak sama manusia, itu secara singkat juga dijelaskan dalam hadis ini. Wa qala ba'dhum huwa jami'un li jami' ahkam asy-syariah idz la yakhruju anhu syai'un. Ya, intinya sama ini dengan ucapannya Al-Haythami yang tadi. Faqauluhu alaihi salatu wassalam ittaqillah. At-taqwa, kata-kata taqwa itu adalah masdar dari kata-kata ittaqa yattaqi, ittiqaan wa tuqan wa taqwan. Masdar itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja yang dibendakan. Ya, seperti misalnya bekerja, itu kan kata kerja ya. Masdarnya apa? Pekerjaan. Jadi hasil dari kerja itu. Ittaqa, yattaqi, taqwa artinya apa? Ittikhadhu wiqayah. Mengambil sesuatu untuk melindungi dirinya. Melakukan apa-apa yang bisa melindungi dirinya. Dari apa? Dari kemurkaan Allah, dari hukuman Allah. Ittikhad wiqayah min sakhatillahi wa iqabah. Itu secara bahasa. Jadi orang yang melakukan upaya-upaya untuk melindungi dirinya itu namanya secara bahasa dia sedang bertakwa. Kalau secara istilah tinggal ditambah sedikit. Cara kita melindungi diri kita dari murka Allah, dari azab Allah gimana? Dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ya. Ada sebagian ulama menambahkan berdasarkan ilmu dan bimbingan dari Allah sendiri. Ya. An tamtathila awamirallah ala nurin minallah tarju thawaballah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, engkau laksanakan perintah Allah dengan cahaya yang, maksudnya wahyu ini ya, bimbingan dan petunjuk yang Allah turunkan dengan mengharap pahala dari Allah. Itu namanya takwa. Di sisi yang lain, wa tajtanib maharimallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Engkau jauhi apa yang Allah haramkan juga berdasarkan bimbingan dari Allah. Karena engkau takut terhadap azabnya Allah. Itu namanya takwa. Ya. Salah seorang penyair mengatakan, khallidz dzunuba sigharaha wa kibaraha dzakat tuqa. Tinggalkanlah semua dosa yang kecilnya maupun yang besarnya. Itulah ketakwaan. Wasna' kamashin ala ardhish syauqi yahdharu ma yara. Dan bersikaplah seperti orang yang sedang berjalan di atas jalanan yang penuh duri. Apa yang akan dilakukan oleh orang yang jalan di atas jalanan penuh duri?
Hati-hati, apa yang dia lihat, ada duri di sini, dilangkahkan sebelahnya yang nggak ada durinya. Harus begitu, orang bertakwa itu ada kehati-hatian yang selalu mengiringi setiap ucapan dan langkahnya dia. Itu namanya orang bertakwa. Kalau orang nggak pernah berpikir terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat, itu bukan orang bertakwa. Dia mikir dulu, ini ucapan saya ini bahaya nggak buat saya? Gerakan saya ini, perbuatan saya ini, apa nanti efeknya? Seperti orang yang lihat jalannya depan ada duri, masa diinjek? Enggak dong, dihindari. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan sekali-kali kau remehkan dosa kecil, karena gunung itu kumpulan kerikil. Kerikil lama-lama jadi gunung kan? Tidak pernah dia meremehkan yang kecil-kecil. Begitu dia berbuat dosa, sadar, segera tobat. Itulah ketakwaan. Haitsuma kunt, dimanapun kamu berada. Jadi kita ini bertakwa nggak cuman di satu tempat atau di satu waktu, nggak cuman di masjid. Lah, sekulerisme itu namanya, bukan ketakwaan. Agama cuman di masjid itu sekuler. Agama ini di setiap jengkal bumi ini harus kita jalankan. Mau di masjid, mau di luar masjid, di penjara sekalipun harus taat pada agama. Nabi Yusuf itu dakwah di penjara, dakwah tauhid di penjara. Ya sahibai sijn, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ma ta'buduna illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Dakwah tauhid di penjara, di luar, di tempat kerja, di pasar. Islam ini rahmatan lil alamin. Bukan cuma rahmat di masjid, bukan cuma di kajian kita pakai Islam, di luar kajian kita buang Islam lah. Ittaqillah haitsuma kun, dimanapun kamu berada, takwalah kepada Allah. Selalu kau perhatikan perintah Allah dan larangan Allah. Di tempat manapun, di zaman kapanpun, nggak dibatasi kan takwa itu. Abad kesekian toh, habis itu berhenti, gantilah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai mati kita diharuskan untuk bertakwa. Wa atbi' ikutkanlah, iringkanlah as-sayyi'ah, dosa yang kau berbuat maksudnya. Semua dosa itu dibilang sayyi'ah, jelek. Semua dosa itu jelek, tidak ada baiknya. Karena efek yang akan dia timbulkan. Mungkin sepintas dia mendatangkan manfaat, tapi sejatinya dia akan mengundang madarat kalau tidak segera dihapus dengan taubat. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dia akan menghapuskan dosa itu, kejelekan itu. Kebaikan menghapuskan dosa-dosa. Kama qala Allah Ta'ala, innal hasanata yudhibna as-sayyi'at. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal saleh itu akan menghapuskan dosa-dosa. Ya, dan taubat adalah bagian dari amal saleh. Wa qala Allah Ta'ala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, di akhir-akhir surat Al-Furqan. Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Allah memperingatkan tentang bahaya 3 dosa besar di sini. Pertama, syirik, doa ghairillah, menyeru selain Allah untuk dimintai sesuatu padahal hanya Allah yang bisa memberikannya, tapi dimintanya kepada selain Allah. Ada syirik akbar. Wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq, dan pembunuhan terhadap orang yang haram untuk dibunuh oleh di mata syariat dan tidak ada alasan yang membenarkan perbuatan itu. Wala yaznun, dan tidak berzina. Wa may yaf'al dzalik, kalau ada orang yang berbuat itu, syirik, pembunuhan, perzinaan, yalqa athama ay jazaa, dia akan mendapatkan balasannya apa? Yudha'af lahul azab, akan dilipat gandakan siksaan atas dirinya yaumal qiyamah, pada hari kiamat,
wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan mendekam cukup lama. Kalau dia syirik ya selama-lamanya. Kalau selain itu di bawahnya syirik, maka dalam waktu yang cukup lama, dalam keadaan hina. Illa man taba, kata Allah di ayat berikutnya, kecuali kalau orang itu tobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, dan dia beramal saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka mereka itulah dosa-dosanya awalnya tertulis nih, ketika dia baca itu catatan amalnya dari atas dosa sampai bawah, aduh habis ini saya. Dilihat wah dosa semua ini. Begitu dia balik ke atas lagi diganti pahala. Gitu dalam tafsir Ibnu Katsir, yubaddil, diganti sama Allah. Sayyiatihim hasanat. Jadi amal soleh, kalau dia mau taubat, dia beriman dan dia beramal soleh. Jadi amal soleh yang diantaranya adalah taubat itu sendiri, dia akan mengganti dosa kita, menghapus bahkan mengganti dosa kita. Itu kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah di situ. Wa khaliqin nas, dan berakhlaklah, bergaullah dengan manusia ini bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Itu secara singkat makna dari hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi fi sunanihi, dan beliau menghasankan, bahkan dalam naskah yang lain di Sunan At-Tirmidzi hasanun sahih. Jadi At-Tirmidzi kalau cuma mengatakan hadza haditsun hasan, itu beliau hanya menghasankan. Tapi kalau mengatakan hadza haditsun hasanun sahih, berarti beliau mensahihkan.